Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Putri Handayani, NPM 101201446, kelas manajemen C6. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dari matkul pendidikan agama. Saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Rasul. Ma'rifatul Rasul atau mengenal Rasul. Ma'rifat, mengenal Rasul utusan, mengenal sosok yang perlu diteladani. Rasul adalah lelaki yang dipilih dan diutus Allah dengan risalah Islam kepada manusia, teladan dalam melaksanakan risalah. Tanda-tanda kerasulan, sifat dasar, mukjizat, berita kedatangan, berita kenabian, dan hasil-hasil perbuatan. Sifat-sifat Rasul: manusia sempurna, terpelihara dan kesalahan, benar, cerdas, amanah, menyampaikan, dan komitmen. Akhlak yang agung yaitu akhlak Al-Quran sebagai suri teladan. Tugas-tugas kerasulan secara umum menyampaikan risalah, memperkenalkan Al-Khaliq, menjelaskan tata cara ibadah, menjelaskan pedoman hidup, mendidik para sahabat dengan arahan dan nasihat. Secara khusus menegakkan agama Allah, menegakkan khilafah, membina kader, membuat konsep dakwah, melaksanakan panduan hidup. Seorang muslim yang beriman kepada Rasul dengan mengikuti jejaknya, ittiba, akan memperoleh dua kebaikan. Kebaikan di dunia, dicintai Allah, dirahmati Allah, mendapat petunjuk Allah, kemuliaan, dan kemenangan. Kebaikan di akhirat, pembelaan, keceriaan wajah, mendampingi Rasulullah, bersahabat dengan orang saleh, mendapat keuntungan. Ta'rifur Rasul atau pengertian tentang Rasul. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-Rasul, yaitu yang pertama, hamilur risalah atau membawa dan menyampaikan risalah. Yang kedua, qudwatu fi tatbiqi risalah, menjadi qudwah bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Namun, perlu diingat, tidak semua orang yang membawa risalah ajaran dan menjadi qudwah dapat disebut atau diakui sebagai Rasul, karena Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala memiliki ciri-ciri khusus, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki as-sifatul asasiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya, misalnya sifat sidik, jujur, amanah, terpercaya, tabligh, menyampaikan, dan fathanah, cerdas. Sifat ini layak dimiliki oleh setiap Rasul yang mengemban atau membawa risalah dari Allah Ta'ala. Kedua, memiliki al-mukjizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Salah satu contohnya adalah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membelah bulan dengan izin Allah Ta'ala. Ketiga, adanya al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangan seorang Rasul ada kalanya telah diberitakan oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Keempat, adanya an-nubuwat atau berita-berita kenabian yang disampaikannya. Setiap Rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah dan larangan, atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Di antara contoh peristiwa masa datang yang diberitakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui wahyunya adalah berita penaklukan Mekah. Kelima, adanya
samarat atau hasil dakwah yang dilakukannya. Di antara hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu dan amal, sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjurunya. Hajatul insan ila rasul atau kebutuhan manusia kepada rasul. Al-insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah, agama Allah yang dijadikannya kepada manusia sesuai dengan fitrahnya. Rasul sebagai manusia yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai Islam secara sah dan tepat. Allah telah menyebutkan pada banyak ayat yang menyatakan bahwa Rasul diberi wahyu dan diberi tugas untuk menyampaikan kepada manusia. Makanatul Rasul atau kedudukan Rasul. Abid min ibadillah, hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan segala aktivitas manusia dikerjakan dan ditunaikan dengan baik. Rasul melaksanakan keperluannya sebagaimana manusia lainnya melaksanakan keperluannya. Dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa Rasul sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi juga dapat dilaksanakan oleh kita secara baik. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul juga sebagai imam yang bertanggung jawab atas umatnya. Pada hari kiamat Nabi berperan sebagai umat. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi juga bertanggung jawab terhadap apa-apa yang sudah disampaikan kepada umatnya. Ketika di hari perhitungan, di hari kiamat Nabi mempertanggungjawabkan umatnya. Dan yang selanjutnya, sifat-sifat Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat-sifat kerasulan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, al-basyariyatul kamilah, kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya. Ia bukan bangsa malaikat atau jin, bukan manusia setengah malaikat, dan bukan manusia setengah jin. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bangsa manusia seutuhnya, memiliki jasad seperti manusia pada umumnya, dan memiliki perasaan seperti manusia yang lainnya. Sebagaimana layaknya manusia, Rasul membutuhkan makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan sebagainya. Kedua, al-ismah atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat basyariah, kemanusiaan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru. Tetapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah Ta'ala, sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. Inilah yang disebut sifat ismah, dijaga, dilindungi, dicegah, dan dikendalikan oleh Allah Ta'ala, sehingga terhindar dari kesalahan dan dosa. Ketiga, asidku atau jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat jujur. Beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Ta'ala. Keempat, al-fathanah atau cerdas. Termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki seorang Rasul adalah kecerdasan, karena ia bertugas memimpin umat manusia. 5. Al-amanah, terpercaya. Dan keenam, al-tabligh, menyampaikan risalah. Kesimpulannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala khuluqin azim, berada di atas akhlak yang agung. Sekian penjelasan dari saya tentang Ma'rifatul Rasul. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat. Saya pamit dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.